Sekarang nomor 36. Di situ ada reaksi kesetimbangan. Ini reaksi kesetimbangannya. Datanya yang diketahui adalah yang pertama suhunya 500 Kelvin ya. Dikonversi dari derajat Celcius. Dan diketahui Kc-nya setengah. Dan tetapan gas atau R-nya 0,082. Jadi yang ditanya adalah Kp. Nah, karena ini adalah reaksi homogen gas, berarti kita bisa mencari Kp dari persamaan atau hubungan Kp dengan Kc. Yaitu Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Nah, Kc-nya dari setengah, ya, R-nya 0,082, dan T-nya adalah 500 dalam Kelvin ya. Nah, delta N itu apa? Delta N, masih ingat kan? Delta N adalah total koefisien gas kanan. Koefisien gas di kanan berarti 2 tambah 1. Berarti koefisien gas kanan ada 3. Koefisien gas kiri, koefisien zat gas kiri berarti 2. Maka di sini delta N-nya 3 kurang 2. Oke, jadi setengah dikali, berarti pangkatnya nanti adalah pangkat 1 ya, kali 41 berdasarkan perhitungan pangkat 1. Jadi ini 20,5 atm. Jadi jawabannya E untuk nomor 36. Ya, sekarang nomor 37 ya. Nomor 37 ini agak rumit ya. Saya akan mencoba menjelaskannya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Karena ini belum pernah saya jelaskan, saya pikir nggak masuk, ternyata masuk. Cuma ini aplikasinya aplikasi lanjutan dari sel volta ya. Jadi ini persamaan Nernst namanya. Jadi persamaan Nernst. Persamaan Nernst kita pakai jika konsentrasi pada kedua elektroda sel volta berbeda. Selama ini kan kita mengerjakan sel volta cukup E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang anoda gitu kan. Atau E0 reduksi dikurang E0 zat yang mengalami oksidasi. Di persamaan Nernst nggak boleh seperti itu ya. Karena yang kita pakai di persamaan yang seperti saya bilang tadi itu harus dengan konsentrasi kedua elektrodanya standar dan sama kan gitu. Tapi di soal ini konsentrasi kedua elektrodenya berbeda ya. Elektrodenya yang pertama kan ada Al3+. Maka ini kan di anoda nih oksidasi ya. 0,4 molar. Di katodanya ada Ag+, 0,1 molar. Jadi konsentrasi kedua elektrodenya berbeda. Maka kita harus pakai Nernst. Pertama yang kita lakukan adalah tahu dulu persamaan Nernst itu untuk menghitung E0 sel gimana kan gitu. Nah, persamaan Nernst itu seperti ini. Jadi bukan E0 sel sama dengan E0 katoda atau reduksi dikurang E0 anoda atau oksidasi, bukan kayak gitu ya. Karena ini Nernst, beda konsentrasi. Jadi E0 selnya menurut Nernst, E0 selnya adalah itu E0 sel standar ya, E0 sel standar dikurang 0,0592 per N kali log Qc. Ya, saya ulangi, E sel dari suatu elektroda adalah E0 selnya elektrodanya dikali dikurang 0,0592 per N kali log C. Saya akan jelaskan satu-satu apa ini gitu ya. Nah, yang pertama saya akan mencoba jelaskan dari log Qc. Jadi kita cari Qc dulu. Qc itu apa sih kan gitu. Nah, Qc ini adalah konsentrasi ion produk di reaksi sel bagi konsentrasi ion reaktan pangkat koefisien. Jadi kayak kesetimbangan seperti biasa gitu loh. Jadi ini kayak kesetimbangan ion. Nah, kalau kita lihat Al3+ di reaksi selnya, ini koefisiennya 1 kan. Jadi Qc itu produk pereaktan pangkat koefisien. Jadi ini bisa saja kamu buat rumusnya dulu. Al3+ ya. Al3+-nya pangkat 1 ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis karena koefisiennya 1. Per ini Ag kita nggak ikutkan karena dia bukan ion. Dia di sini dalam bentuk padatan, jadi tidak punya konsentrasi. Jadi Ag di sini nggak ikut. Nah, berarti yang produk udah habis ionnya per reaktan. Nah, di reaktan ada apa? Di reaktan ada Ag+. Sebanyak 3 kan? Maka pangkat 3. Nah, gitu. Jadi kita cari Qc-nya dulu.
Nah, Al3+ konsentrasinya kan ada. Itu 0,4 dibagi Ag+ ada konsentrasinya 0,1 tapi pangkat 3 karena koefisiennya ada 3. Nah, ini kalau dibagikan berarti ini kan jadinya 1000 ya. Jadi 400. Jadi kita udah dapat bahwa Qc-nya 400. Ya, disimpan bahwa Qc-nya kita dapat 400. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mencari N ini. Kita udah dapat Qc-nya ya, tinggal dilogkan aja nanti ini kali. Nah, N itu adalah elektron yang terlibat, jumlah elektron yang terlibat di reaksi sel. Nah, kalau kita lihat jumlah elektron yang terlibat di Al ada 3. Jumlah elektron yang terlibat di Ag harusnya juga 3 kan? Kan ini kali 3. Nah, berarti elektron yang terlibat di dalam reaksi ini adalah 3. Nah, N itu adalah jumlah elektron yang terlibat di reaksi sel. Jadi kita akan membuat nilai N-nya 3 karena elektron yang terlibat di kedua reaksi adalah 3. Jadi ini bukan 1 karena harus disamakan kan untuk menjumlahkan reaksinya. Jadi kita udah dapat Qc-nya 400, N-nya sama dengan 3. Oke, kita akan cek sekarang SE0 selnya dari mana ya, gitu ya. Nah, E0 selnya itu bisa kamu lihat di gambar. Di gambarnya itu kan ada di atasnya jembatan garam atau di tulisan di voltmeternya itu kan ada tulisan 2,46. Nah, itu adalah E0 selnya. Jadi ini adalah E0 selnya nih. Berarti kita udah dapat E0 selnya berapa dari data gambar. Kita udah hitung juga Qc-nya berapa dan caranya tadi udah saya jelaskan. Dan kita juga sudah mendapat N-nya. Berarti untuk mencari E0 selnya sel Volta ini tinggal masukin ke rumus Nernst. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Maka E-selnya sama dengan E0 sel. Tadi E0 selnya berapa? 2,46 kurang 0,0592 per. Ini kan tadi 3 kali log Qc. Log Qc. Qc-nya tadi kan berarti 400. Nah, ini tinggal dihitung aja 2,46 dikurang log ini 0,0592 kali 2,6. Logaritma 400 itu 2,6. Ya. 2,6. Jadi 2,6 dikali ini dibagi ini. Hasilnya adalah ini kali ini bagi ini. Saya hitungnya hasilnya adalah sekitar 0,052. Jadi kalau dikurangin E-selnya adalah 2,408. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau kita mau mencari E-selnya suatu sel volta di mana konsentrasi kedua elektrodenya berbeda, ya, maka kita harus satu-satunya jalan memakai persamaan Nernst yang ini. Selama ini yang kita pakai itu adalah dengan asumsi dan anggapan bahwa konsentrasi kedua elektrodenya sama dan standar. Kalau yang ini kan nggak standar dan nggak sama. Itu aja ya untuk 37. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya, di review. Oke, sekarang nomor 38. Konsep penyepuhan kalian sudah mempraktekannya di semester lalu ya. Jadi pasti ingatlah. Logam yang kita sepuh atau dalam hal ini soalnya ya, logam yang disepuh dalam hal ini adalah sendok. Kalau kalian menyepuh logam atau mau melapisi suatu logam, maka logam yang kalian lapisi harus letaknya di katoda. Itu udah pasti ya. Dan logam penyepuh, berarti logam apa yang mau kalian pakai untuk melapisi yang kalian akan dilapisi, kan gitu. Logam penyepuh. Maka logam penyepuh dalam soal itu adalah Ag ya. Karena larutan elektrolitnya mengandung Ag+. Jadi larutan elektrolit harus nyambung dengan logam penyepuh. Ya kalau kalian misalnya mau menyepuh dengan emas di sini, maka ionnya harus ion emas.
Ini karena kebetulan ini Ag, ya ionnya ion Ag. Dan logam penyepuh harus diletakkan di anoda. Oke, jadi tinggal dibaca saja, ini dipahami lagi, pelajarannya sudah lewat. Jadi 38 jawabannya udah pasti C. Oke, 39 di situ ada proses pengolahan besi menggunakan konsep tanur tinggi. Jadi ada dibuat beberapa reaksi dan kita disuruh menganalisis fungsi dari kokas dan batu kapur, ya. Kokas itu kita tahu bahwa atom karbon, ini kokas. Dan batu kapur itu ini CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, kalau kita lihat reaksi di kokas itu adalah kokasnya dibakar. Oke, kokasnya dibakar ditambah dengan O2. Kalau kokasnya dibakar ditambah dengan O2, berarti kokasnya itu atau si atom karbon mengalami reaksi oksidasi dong. Nah, kalau suatu zat yang mengalami reaksi oksidasi berarti dia berfungsi sebagai reduktor dong. Jadi kokas di sini fungsinya sebagai reduktor. Nah, selanjutnya ditanya batu kapur itu. Batu kapur itu kan ini nih. Fungsinya apa katanya dia kan? Fungsinya batu kapur, kita lihat dulu batu kapur ini sifatnya apa. Batu kapur ini sifatnya adalah basa, garam yang bersifat basa. Karena dia berasal dari basa kuat Ca2+ dan asam lemah CO3-2-. Jadi sifatnya basa. Ya kalau dia sifatnya basa berarti dia bisa menetralkan asam ya. Oke, bisa menetralkan asam karena SiO2 ini adalah oksida yang bersifat asam. Karena ini basa, ini asam, berarti kegunaannya dia ini sebagai basa untuk menetralkan asam. Jadi 39 jawabannya adalah A. Oke, nomor 40. Diberikan 5 senyawa dan kegunaannya yang teracak masing-masing. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Oke. Yang pertama kita cek dulu, ini adalah difluorodifluorometana atau difluorometana ini sering kita sebutkan adalah CFC. Pasti semua kalian tahu CFC itu apa. CFC itu adalah suatu zat yang digunakan sebagai pendingin atau freon di AC dan di kulkas. Jadi yang satu ini pasangannya Kb. Ya. Yang kedua, NaBr ya. NaBr itu di sini tidak ada kegunaannya. Di sini nggak ada. Karena NaBr itu kegunaannya adalah disinfektan untuk kolam renang. Sering dicampurkan ke kaporit, disinfektan untuk kolam renang ya. Nggak ada kegunaannya NaBr di sini. Selanjutnya KiO3. Nah, KiO3 itu kegunaannya untuk penyakit gondok. Jadi nomor 3 itu joinnya Ke. Dan CCl4. CCl4 ini kita kenal dengan nama sebutan kloroform. Ya. Kloroform. Jadi kloroform itu bukan kloroform ya. Ini CCl4 ini sama kegunaannya kayak kloroform maksud saya, bukan kloroform. Kalau kloroform CHCl3. Ini kegunaannya juga sebagai penenang. Cuma ini penenang yang sangat berbahaya ya. Ini nggak dipakai lagi untuk CCl4. Karbon tetraklorida. Selanjutnya untuk CHI3. CHI3 ini sering digunakan untuk bahan antiseptik. Jadi kalau kita lihat jawabannya, maka yang tepat adalah 1 dengan B, yaitu A. Opsinya nomor 40A. Sekian, terima kasih. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. GBU.